estafet, satu kiai, satu syekh, dia bawa banyak jamaah. Sampai kita mau masuk kayaknya nggak mungkin karena memang tempatnya terlalu ramai ya. Nah, kisah terakhirnya, si Zhang Yota ini akhirnya menjadi orang yang baik, syekh, ulama, kemudian membangun masjid, ada menara. Nah, setelah beliau meninggal, dibangunlah makam. Setelah makam itu selesai, barulah dibangun madrasah-madrasah. Ini ada pintu-pintunya di sini nih ya. Nah, madrasah-madrasah ini kecil, tidak seperti madrasah-madrasah yang lain. Saat saya berkunjung ke sini, banyak sekali peziarah yang datang dari Turki. Jauh-jauh mereka datang untuk memanjatkan doa di depan makam Zhang Yota. Nah, ini dia makamnya Zhang Yota. Makam yang nggak pernah sepi dikunjungi oleh para alim ulama dari berbagai daerah di Uzbekistan. Barusan saja saya lewat, ada syekh pakai jubah besar, jenggotnya panjang, banyak muridnya. Sepertinya Zhang Yota ini memang orang yang baik hati, secara fisik dia memang hitam. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwa kebaikan orang lain, kemuliaan seseorang tidak pernah dilihat dari fisiknya, tapi dari hati dan akhlaknya. Ini masih rame banget, kalau sekedar masuk kita diizinkan, tapi untuk ngambil gambar masih belum boleh diizinkan. Perjalanan hidup Zhang Yota bisa jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak hanya memperindah diri, fisik, tapi juga kita mempercantik hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cuma sampai di sini, masih banyak nih tempat-tempat bersejarah di Tashkent ini yang lain. Kita akan ke sana ya. Ikut lagi. Ke Uzbekistan, belum ke Uzbekistan namanya, kalau kita belum datangin museum. Ini tempatnya nih, State Museum of the History of Uzbekistan. Jadi kalau kita mau tahu banyak tentang Uzbekistan, sejarah, terutama tentang kota Tashkent, nah ini tempatnya. Nggak salah kalau kita masuk ke dalam sini. Kalau kita mau lihat seberapa luas wilayah Uzbekistan, ini nih miniaturnya, replikanya, gambarannya. Kita bisa lihat di sini ada Tashkent. Posisi kita di Tashkent sekarang. Kemudian Bukhara, cuma tulisannya Bukhara. Kemudian ada Samarkand dan beberapa daerah lainnya. Yang pasti luas, bersebelahan dengan negara-negara yang lainnya. Nah, ini ada satu kata-kata dari Islam Karimov, the President of Uzbekistan Republic, presiden dari Republik Uzbekistan. The world is vast, there are many countries, but our Uzbekistan is unique. Jadi, dunia itu seperti vas bunga begitu indah, tetapi Uzbekistan kami ini satu negara yang sangat unik. Islam Karimov. Makanya bersyukur deh jadi manusia modern. Kenapa? Coba lihat tuh. Waduh, perlengkapan-perlengkapan hidup orang zaman dahulu kala, zaman batu, gini-gini doang. Coba lihat. Mungkin ini sebagian ada yang buat jadi perlengkapan ngebangun tempat tinggal, macem-macem lah. Nah ini sepertinya gading nih. 100,000 years BC. 100.000 tahun sebelum Century.
Nah, ini gambaran orang masa lalu. Dulu waktu kita belajar ilmu sosiologi, ada pelajaran Homo sapiens, terus nama-nama jenis manusia lainnya, zaman purbakala. Nah, inilah gambarannya. Makin kesini makin modern nih peradaban manusia. Kalau tadi cuman menggunakan batu buat perlengkapan hidup, tapi sekarang sudah kena pelindung kepala buat perang. Kemudian ini ada tungku buat masak, ada pisau. Kemudian ada tempat-tempat untuk nampung air. Nah, ini adalah replika Uzbekistan waktu dikuasai Zoroaster selama 6 abad. Lama juga ya, 6 abad, berarti 600 tahun. Nah, inilah gambarannya. Yang unik, mereka ini kepercayaannya adalah menyembah. Wah, asik banget deh. Kalau ke musim-musim kayak gini nih, kita bisa ngelihat peradaban orang di masa lalu. Nah, terus ketika Alexander the Great menguasai Uzbekistan, dari beberapa tempat kita bisa lihat gambarnya, sangat kental dengan agama Buddha. Salah satu contohnya seperti ini. Ini ada tulisan Buddhanya, Buddha with monks. Kemudian dari gambar-gambar pecahan-pecahan batu yang ditempelkan kembali. Terus dari prajurit-prajurit. Nah, ini ada gambar ketika patung Buddha pertama kali ditemukan. Nah, di Uzbek belum masuk Islam. Jadi, yang pertama kali membawa agama Islam itu adalah sepupu dari baginda Rasulullah SAW, Husam bin Abbas. Nah, nanti kita lanjut nih, bagaimana Uzbek setelah masuk agama Islam. Tadi kita sudah melewati beberapa peradaban. Peradaban kali ini, peradaban yang paling menentukan. Ketika Islam pertama kali masuk ke Uzbekistan, dibawa oleh sepupu baginda Rasulullah, Husam bin Abbas. Melahirkanlah peradaban-peradaban yang baru. Kita lihat dari mulai koinnya sudah berubah, kemudian dari ornamen-ornamen perlengkapan keseharian sudah mulai dihiasi dengan arsitektur Timur Tengah. Di sana ada peta jalur sutra. Nah, kemudian ini ada sedikit gambaran, lukisan, bagaimana para pedagang sutra itu mereka berdagang tapi juga sambil berdakwah. Keren ya, berdagang sambil berdakwah. Ada beberapa manuskrip. Ini ada beberapa tulisan-tulisan Al-Quran dan hadis. Ada Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung manuskrip yang langsung konon ditulis oleh beliau. Ada Abu Muhammad At-Tirmizi, seorang ahli hadis. Kemudian Abu Mansur Maturidi, ini seorang filosof Islam. Kemudian ada Khoja Ahmad Yasafi, seorang yang sangat kaya raya, seorang Turki kaya raya, dan dia membangun madrasah. Ini yang paling penting nih. Kita pernah coba melihat Al-Quran yang tertua di dunia ini, tapi di tempat sana kita nggak diizinkan kopiannya. Alhamdulillah, inilah kopian dari Al-Quran. Coba lihat. Ini sepertinya As-Samawat. Cuma saya bingung bacanya. Karena nggak ada titik, nggak ada tasdid, nggak ada harokatnya. Ini bukan huruf gundul lagi ini.
Wah, beneran nggak berasa di tahun 2012 nih. Saya kayak terbang ke sekian abad yang lalu, terus nemenin Amir Temur untuk perang. Beberapa prajuritnya, waduh, keren banget nih. Terus ada satu lagi tanda kejayaan Islam di Uzbekistan, yaitu Bibi Hanum Mosque. Ini satu tempat yang begitu megah, yang oleh Genghis Khan saat itu sempat diporak-porandakan. Ya, bangunannya masih utuh alhamdulillah. Yang penting ajaran Islam, tauhidnya tidak bergeser, terus berjaya di Uzbekistan ini. Keren kan? Tadi kita baru lihat gambar prajurit-prajurit perangnya Amir Timur. Sekarang langsung nih, subhanallah, saya sempat bingung. Kok masih bisa terselamatkan ya baju prajurit untuk perang ini nih? Ada sepatu, pedang, kampak, kemudian ada panah, ada segala macam masih lengkap. Bahkan sampai pengaman kepalanya juga masih ada. Kira-kira kalau pakai baju ini berapa kilo yang nambahnya ya? Belum lagi yang ini nih. Ini sudah hampir berkarat nih. Mungkin ketika ditemukan juga sudah seperti ini. Kata Presiden Soekarno, bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Keren nggak? Nggak mirip Soekarno tapi ya. Ya, alhamdulillah kita sudah melihat perjalanan peradaban Uzbekistan sampai terakhir dijajah oleh Soviet dan akhirnya di era tahun 2012 ini, alhamdulillah Uzbekistan sudah mulai maju dan perekonomiannya juga sudah mulai meningkat. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya ini yang sudah kita lihat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan manusia memang penuh dengan sejarah.